Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andos Marmono Singgih, MSI, selaku dosen pengampu Manajemen Keuangan Lanjutan kelas D dan teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia. Saya Muhammad Aleka Rohman dengan NIM 2208 1020 1086 akan menjelaskan tentang materi leasing atau sewa. Next. Leasing adalah cara suatu perusahaan untuk dapat menggunakan suatu aktiva tanpa harus membeli aktiva tersebut. Nah, meskipun perusahaan sewa merupakan perusahaan yang bisnis utamanya adalah menyewakan suatu aktiva, namun jangan ditafsirkan bahwa perusahaan sewa itu memiliki semua aktiva yang dibutuhkan untuk transaksi sewa. Kadangkala perusahaan akan membeli terlebih dahulu produk yang dibutuhkan, setelah itu disewakan. Nah, dalam transaksi sewa terdapat pihak yang menyewakan atau lessor dan pihak yang disewakan atau lessee. Next. Selanjutnya penggolongan perusahaan leasing. Penggolongan ini yang pertama adalah independent leasing company, yaitu perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dalam memenuhi kebutuhan penyewa atau lessee. Perusahaan dapat membeli aset atau produk dari berbagai produsen yang nantinya akan disewakan kepada pemakai. Alur kerjasama ini dapat dilihat pada gambar 7-1, di mana supplier akan menyediakan produk yang dibutuhkan oleh lessor yang nantinya akan disewa oleh lessee. Yang kedua adalah captive lessor. Perusahaan leasing golongan ini merupakan produsen aset atau produk yang mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini terjadi apabila perusahaan berpendapat jika memakai metode leasing akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan metode konvensional. Nah, pihak pertama adalah perusahaan induk yang memiliki produk dan anak perusahaan yang merupakan perusahaan leasing, serta pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang. Dapat dilihat pada gambar 7-2, perusahaan induk akan memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang leasing untuk menyediakan barang kepada lessee atau penyewa dengan metode leasing atau sewa. Next. Nah, yang ketiga adalah lessee broker atau packager. Perusahaan broker leasing ini berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang dengan cara leasing atau sewa. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing, dan perusahaan tersebut juga memberikan satu atau lebih jasa dalam perusahaan leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing tersebut. Lease broker akan menjadi perantara antara lessor dan lessee. Dapat dilihat pada gambar 7-3. Next. Selanjutnya teknik-teknik pembiayaan leasing. Yang pertama adalah operating lease atau sewa operasi. Operating lease ini adalah merupakan jenis sewa yang mencakup layanan pembiayaan dan pemeliharaan properti atau aktiva. Penyewa akan menyewa properti yang dimiliki oleh lessor. Dalam hal ini, lessor mungkin adalah produsen produk yang disewakan atau membeli produk dari produsen lalu disewakan kepada pihak lain atau pihak lessee ini. Yang kedua adalah financial lease atau sewa keuangan. Yang dalam hal ini, financial lease adalah jenis sewa yang biasanya tidak menyediakan layanan pemeliharaan, tidak dapat dibatalkan, dan pembayaran sewa sama dengan harga penuh dari properti yang disewakan. Yang ketiga adalah sale and leaseback atau jual dan sewa kembali.
Pada sewa jenis ini, perusahaan akan melakukan perjanjian dengan perusahaan lain, yang biasanya lembaga keuangan, untuk membeli aset yang dimiliki dan kemudian akan menyewa aset yang telah dijual tersebut. Hal ini memungkinkan perusahaan mendapatkan uang dari proses jual beli aset, namun masih bisa memakainya dengan melakukan sewa. Yang keempat adalah leverage lease atau sewa leverage, merupakan jenis sewa yang di dalamnya terdapat pihak ketiga yang bertindak sebagai pemberi pinjaman. Dalam hal ini, lessor akan meminjam uang kepada pemberi pinjaman untuk membeli suatu aset, lalu disewakan kepada lessee atau penyewa. Next. Baik, selanjutnya adalah perbedaan pembiayaan leasing dan teknik pembiayaan lainnya, yaitu metode sewa beli, sewa menyewa, dan metode kredit bank. Perbedaan pertama dilihat dari jenis barang. Leasing, jenis barangnya barang bergerak dan tidak bergerak. Sewa beli, barang bergerak. Untuk sewa menyewa, jenisnya barang bergerak yang perlu dipelihara. Dan untuk kredit bank, semua jenis investasi termasuk barang bergerak dan tidak bergerak. Nah, pada bagian penyewa atau pembeli ini, semua metode pembayaran sama, yaitu perusahaan atau perseorangan. Selanjutnya dilihat dari bentuk perusahaan, pemilikan barang. Leasing bentuknya badan hukum perusahaan leasing. Sewa beli bentuknya supplier pemilik barang, begitu juga sewa menyewa bentuknya supplier pemilik barang, dan kredit bank bentuknya bank debitur. Selanjutnya bagian besarnya pembiayaan biaya bunga. Pada metode leasing besarnya 100% bunga plus margin. Sewa beli 80% tinggi. Sewa menyewa lebih rendah bunga plus margin spread, sedangkan kredit bank 80% interbank rate. Nah, untuk akhir kontraknya, metode leasing menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitur sisa, memperpanjang kontrak, dan mengembalikan kepada lessor. Sedangkan sewa beli barangnya menjadi milik penyewa, sewa menyewa barangnya kembali kepada pemilik, dan untuk kredit bank, akhir kontraknya kredit lunas dan jaminan kembali. Next. Untuk kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan, yang pertama, pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100%, yang akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan leasing yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang, yang dalam hal ini sebagai leasing. Yang kedua, lebih fleksibel, di mana perjanjian leasing lebih fleksibel karena menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan sistem perbankan. Pengaturan pembayaran dapat dilakukan dengan pembayaran menggelembung pada awal atau akhir masa sewa. Pembayaran musiman, khusus apabila lessee bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, atau peternakan, atau aturan pembayaran lain yang menyesuaikan dengan kondisi keuangan lessee. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Next. Sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya terkait materi leasing atau sewa. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.